Assalamualaikum Sobat YouTuber. Sebelum menyimak videonya, kami akan menjelaskan gimana sih proses atau pengolahan ikan asin atau gesek dengan benar. Kita bahas cuma ada 4 proses ya sobat, kita langsung saja. Ikan asin sebagai lauk utama yang memiliki cita rasa gurih. Menjadi pelengkap menu, sayur asam agar hidangan menjadi istimewa. Rasa ikan asin yang enak tidak terlepas dari cara pembuatannya. Bahan-bahan bakunya seperti ikan harus segar dan higienis ya, sobat. Komposisi antara garam dan besar kecilnya ikan juga menjadi takaran tersendiri. Menghasilkan cita rasa ikan asin yang enak dan berkualitas baik. Proses 4 bagian ini adalah 1. Pembersihan 2. Pemotongan 3. Pengasinan atau perendaman 4. Penjemuran. Baik sobat, kita bahas proses pertama. 1. Pembersihan. Pembersihan ikan di sini sangatlah penting, dimulai dengan pengupasan kulit pada ikan, supaya saat pengasinan dapat mudah masuk ke dalam daging. Kemudian pembersihan bagian dalam perut ikan. Ini sangat penting karena jika tidak dibuang akan mempercepat kebusukan. Dan pastinya tidak ada yang mau dengan isi perut ikan. 2. Pemotongan ikan. Pemotongan ikan harus dilakukan dengan hati-hati, pastikan semua potongan Anda bagus dan rapi. Cara memotong yang baik adalah melakukan pembelahan mulai dari ekor hingga kepala. Ikan ini disiangi, yakni pembersihan dari sisik dan isi perut. Jangan sampai terpotong atau terpisah menjadi 2 ya sobat. Ketebalan daging ikan lebih tipis sehingga lebih bagus dalam proses pengasinan. Setelah dipotong, jangan lupa untuk membersihkannya kembali. 3. Pengasinan ikan atau perendaman. Pengasinan ikan yang telah dipotong menjadi lebar dan dibersihkan. Perlu dilakukan proses pengasinan. Pada proses pengasinan berikut ini Anda dapat melakukannya dengan cara membuat kandungan air dan garam. Ini bertujuan untuk pengawetan alami, dan membuat ikan tersebut berasa asin tentunya. Susunlah ikan di atas lapisan garam tersebut dengan cara bagian perut ikan menghadap dasar wadah. Selanjutnya taburkan kembali garam pada lapisan ikan tersebut. Tergantung keinginan seberapa tingkat keasinan ikan tersebut agar lebih menghemat wadah. Selanjutnya untuk proses perendaman, dilakukan 1 atau 2 hari ya, sobat. Bisa juga dilakukan pengepresan dengan batu bersih agar ikan dapat tenggelam, agar ikan yang mengalami proses penggaraman menjadi awet. Karena garam dapat menghambat atau membunuh bakteri, penyebab pembusukan pada ikan. Oleh karena itu, kemurnian garam sangat menentukan. Sesudah itu, kita tutup rapat dan diamkan ke dalam wadah itu selama 1-2 hari ya sobat. 4. Penjemuran. Penjemuran ikan asin. Proses penjemuran ini merupakan tahapan yang sangat penting. Jika proses penjemuran gagal, maka ikan yang telah diasinkan tidak dapat kering secara maksimal dan hasilnya pun akan jelek. Keringkan satu persatu, jangan ditumpuk, berilah jarak yang cukup agar sekeliling daging ikan dapat terkena sinar matahari dengan baik dan rata.
Sesekali ikan yang dijemur haruslah dibalik untuk mendapatkan kering yang merata di semua sisinya. Sampai di sini ya sobat, mungkin Anda mau coba pengalamanku ini, insya Allah akan bisa, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum.